Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini akan membahas jurnal yang berjudul Gift Giving Adolescence, Exploring Motives, the Effect of Givers, Personal Characteristic, and the Use of Impression Management Tactic. Dari kami, kelompok 8, kelas A1, beranggotakan saya sendiri, David Sunda Ekananta dengan NIM 216397 dan rekan saya Mustika Aziziah 216413. Yang pertama adalah abstrak. Tujuan. Penelitian yang difokuskan pada manajemen kesan dalam mengeksplorasi dalam mempengaruhi karakteristik. Selain itu, untuk menguji perilaku remaja yang mendapat hak berupa hadiah untuk membangun kesan manajemen karakteristik, kepribadian, serta motivasi dari yang memberikan hadiah untuk terlibat dalam kesan aktif. Introducing. Pemberian hadiah dalam industri besar sebagai simbolik yang meliputi politik, sosial, bahkan ekonomi dan budaya. Dalam hal ini juga terdapat 3 tahapan. Tahapan awal yang fokus pada memberi. Tahap presentasi kemudian berfokus pada pemberi dan penerima. Terakhir, ada tahap formulasi berfokus pada reaksi penerima terhadap hadiah dan evaluasi hubungan antara sisi sebagai hasil dari proses. Hadiah yang diberikan kepada orang lain dapat mempengaruhi kesan pemberi oleh penerima, terutama ketika proses memberi terlihat oleh orang-orang di luar pemberi dan penerima. Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada orang dewasa atau dewasa muda, yaitu mahasiswa. Dengan mengabaikan pemberian hadiah remaja, selain itu mereka membentuk segmen besar dengan pendapatan diskresioner tinggi dan kepribadian unik, kognitif, emosional, dan sosial karakteristik. Remaja berbeda dari kelompok usia lainnya dalam hal karakteristik, seperti kecenderungan konformisme, pentingnya kepemilikan kelompok, dan pembentukan identitas pribadi yang independen. Selanjutnya adalah impression management. Ini berkonsentrasi pada tahap kehamilan dari proses pemberi, mengeksplorasi motif untuk terlibat di dalamnya, dan mengidentifikasi karakteristik hadiah yang muncul dari motif ini. Kesan publik yang diinginkan dipandu oleh motif dan karakteristik kepribadian individu. Motif ketiga adalah keinginan untuk memperoleh sumber daya yang berharga dari orang lain. Pemberian hadiah sebagian dimotivasi oleh keinginan pemberi untuk memperoleh sumber daya sosial dari penerima. Sampai di sini, 3 motif yang mendasari pemberian hadiah telah dijelaskan. Pemicu motif-motif ini dibahas selanjutnya. Selanjutnya adalah motives to engage in impression management. Macam-macam bentuk alasan seseorang melakukan pengendalian kesan. Yang pertama adalah ingin berada di level tertentu dan diakui oleh lingkungan. Yang kedua, ingin mendapatkan fasilitas dari pengembangan level sosial yang mereka lakukan. Selanjutnya adalah ingin mendapatkan timbal balik sehingga mereka merasa mendapat keistimewaan. Selanjutnya adalah terdapat 2 jenis kendali dalam memberikan tanggapan, yaitu yang pertama defensif. Itu digunakan untuk menghindar dan yang aktif itu digunakan untuk mengejar. Lalu ada bentuk-bentuk keinginan dan tujuan pelaku. Yang pertama adalah ingin mendapatkan perlindungan. Penelitian kualitatif Segev et al. 2012 menunjukkan bahwa remaja khawatir tentang kesan negatif yang mungkin timbul dari hadiah berkualitas rendah atau murah. Yang kedua, ingin mendapatkan kedudukan untuk menciptakan kesan positif dengan memberikan hadiah yang dianggap lebih baik dari orang lain. Dan dengan melakukan itu, menciptakan atau meningkatkan citra positif memberi. Dan yang terakhir, ingin mendapat fasilitas lebih dan ingin mendapat timbal balik memperkuat kedekatan persahabatan dengan penerima dan dengan demikian untuk menerima sumber daya sosial yang berharga seperti dukungan sosial, keintiman, persahabatan, dan bantuan yang dianggap sebagai sumber daya berharga di antara mereka. The influence of characteristics personality. Kesadaran diri publik yang tinggi menunjukkan tingkat pemantauan diri yang lebih tinggi, lebih memperhatikan kesan orang lain membentuk mereka.
dan berusaha untuk mengelolanya. Mereka akan memperhatikan penampilan, reputasi, dan kinerja tugas yang dapat mempengaruhi kesan orang lain tentang mereka. Semakin tinggi tingkat kesadaran diri publik, semakin tercermin pemberian mereka. Orang dengan harga diri rendah termotivasi untuk menghindari kesan negatif dan terlibat dalam manajemen yang sulit untuk melindungi diri dari kegagalan, rasa malu, penolakan, dan penghinaan. Selain itu, dibandingkan dengan harga diri yang rendah, orang dengan harga diri tinggi cenderung menggambarkan diri mereka lebih positif, cenderung terlibat dalam masalah yang sulit, mencerminkan kesan aktif. Selanjutnya adalah the use of tactics in impression management. Taktik berkonsentrasi semacam itu membuat penerima merasa senang dengan hadiah yang mengarahkan mereka untuk mengevaluasi pemberian secara positif. Taktik kesamaan kesesuaian berkonsentrasi pada penguatan kesamaan yang mengarahkan penerima untuk memandang pemberi secara positif. Remaja cenderung terlibat dalam manajemen kesan untuk mencapai kesukaan menggunakan taktik peningkatan target dan kesamaan kesesuaian dalam konteks pemberian hadiah. Meningkatkan taktik kesamaan yang dirasakan. Karena efek ketertarikan atau kesamaan, pilihan teman seseorang dipengaruhi oleh kesamaan yang dirasakan. 3 elemen mencerminkan penggunaan taktik kesamaan remaja. Membeli hadiah semacam itu meningkatkan kesamaan dengan menyatakan kepada pemberi, penerima, dan orang lain bahwa pemberi dan penerima memiliki barang yang sama dan memiliki minat yang sama. Menggunakan taktik kesamaan dapat membantu upaya pemberi untuk mengelola kesan positif mereka. Taktik peningkatan target. Karena ingin menyenangkan para penerima dan mempertahankan hubungan yang positif, para pemberi tergerak untuk mengerahkan upaya khusus sewaktu mencari hadiah. Para remaja juga cenderung mengarahkan supaya untuk memperbesar kemungkinan membeli hadiah. Upaya semacam itu mencakup berkonsultasi dengan beragam sumber informasi, pencarian informasi yang sangat awal, dan mengunjungi banyak toko. Jumlah yang diinvestasikan dalam pemberian bervariasi menurut karakteristik dan sumber daya sosial penerima. Perasaan positif para penerima juga dapat ditingkatkan jika mereka melihat bahwa para pemberi telah melampaui biaya moneter hadiah. Upaya khusus seperti itu dapat dimanifestasikan dalam investasi untuk membuat hadiah atau dengan memberikan hadiah buatan tangan. Methods, sample and measures atau contoh dan ukuran. Dasar penelitian ditinjau dari literatur dan penelitian yang sudah ada. Prates digunakan untuk menguji validasi dan reliabilitas data menggunakan 102 remaja sebagai sampel. Beberapa perubahan kecil dibuat untuk meningkatkan kekurangan dalam studi utama. Dalam studi utama digunakan 141 remaja untuk sampel kenyamanan. Kuesioner dibagikan kepada remaja usia 13-16 tahun di sekolah menengah Israel dengan siswa dari strata sosial yang beragam dan dilakukan di kelas di bawah pengawasan guru dan penulis. Siswa diminta untuk mengingat pengalaman pemberian hadiah untuk teman baru-baru ini yang meliputi motif pemberian hadiah, keinginan untuk perlindungan dari potensi bahaya, memfasilitasi pengembangan identitas yang diinginkan, keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Karakteristik pemberian, 3 item untuk mengukur kesadaran diri, 13 item untuk pemantauan diri, 7 item untuk mengukur kemampuan memodifikasi presentasi diri, 6 item untuk skala sensitivitas terhadap perilaku ekspresif orang lain, 5 item untuk mengukur harga diri. Meningkatkan taktik kesamaan rasa, hadiah berupa benda yang sudah dimiliki pemberi. Penggunaan hadiah bersama di masa depan, hadiah untuk memperkuat peristiwa di masa lalu. Taktik peningkatan target, 5 skala diadaptasi untuk setiap taktik peningkatan target. Upaya pemilihan hadiah diukur dengan 3 item, Kian dan kawan-kawan 2007, dan 3 item dari Cleveland dan kawan-kawan 2003. Hadiah mahal diukur dengan 4 item berdasarkan skala hadiah mahal. Timbangan untuk perpanjangan khusus, hadiah bermerek, dan variasi dalam pemberian hadiah dikembangkan khusus untuk penelitian ini. Finding,
Temuan selanjutnya didasarkan pada model regresi. Motif pertama kali berfungsi sebagai variabel dependen dengan ciri kepribadian yang berfungsi sebagai variabel independen. Kemudian perilaku pemberian hadiah yang sebenarnya diregresi pada motif pemberian hadiah. A. The influence of personality characteristic on gift-giving motive. Pengaruh karakteristik kepribadian pada motif pemberian hadiah H1 mengemukakan hubungan positif antara kesadaran diri publik dan motif pemberian hadiah. Untuk mendukung H1, kesadaran diri publik pemberi terkait secara positif dan signifikan dengan ketiga motif pemberian hadiah dan untuk keinginan untuk perlindungan dari potensi bahaya, memfasilitasi pengembangan yang diinginkan motif identitas, dan keinginan untuk memperoleh sumber daya berharga dari orang lain masing-masing. B. The influence of similarity tactics on gift giving. H2 juga didukung penuh. Pemantauan diri pemberi memiliki hubungan positif dengan keinginan untuk perlindungan dari potensi bahaya, memfasilitasi pengembangan motif identitas yang diinginkan, dan keinginan untuk mendapatkan sumber daya berharga dari orang lain adalah positif dan signifikan. Data tersebut juga didukung H3. Harga diri pemberian memiliki hubungan positif yang signifikan dengan memfasilitasi pengembangan motif identitas yang diinginkan. C. The influence of target enhancement tactics on gift giving. Pengaruh taktik kesamaan pada pemberian hadiah mengemukakan hubungan positif antara memfasilitasi pengembangan motif dan kesamaan identitas yang diinginkan taktik. Keinginan pemberi untuk mendapatkan sumber daya yang berharga dari orang lain dikaitkan secara positif dan signifikan dengan membeli hadiah serupa, konsumsi masa depan bersama dari hadiah, dan memperkuat peristiwa masa lalu. Upaya pemilihan hadiah yakni hadiah mahal, hadiah bermerek, dan variasi hadiah. Hubungan yang diharapkan dengan mencari variasi tidak dikonfirmasi karena hubungan itu negatif. Discussion. Penelitian kami menganalisis perilaku remaja yang suka memberi hadiah yang didasarkan atas dasar teori pemberian kesan. Secara khusus, pemberi kesadaran diri publik dan pemantauan diri secara positif berhubungan dengan motivasi mereka untuk terlibat dalam memberi hadiah dari keinginan untuk menghindari kesan negatif, meningkatkan kekuatan mereka dalam mata penerima dan hambatan pemberi dan penerima. Oleh karena itu, orang-orang yang memiliki tingkat kesadaran tinggi dan pengendalian diri yang lebih tinggi akan lebih termotivasi untuk terlibat dalam pengelolaan kesan secara umum dan melalui pemberian hadiah juga. Aktif melalui pemberian hadiah. Kepribadian ini memiliki efek positif dan kesan motif manajemen secara umum, yaitu membangun teori manajemen kesan. Hasil ini berkontribusi dengan mengeksplorasi dan mendokumentasikan ini hubungan dalam konteks pemberian hadiah. Studi mengeksplorasi penggunaan manajemen kesan oleh pemberi taktik dalam pemberian hadiah dan motif untuk penggunaan tersebut. Motivasi diberikan untuk meningkatkan kesan positif di mata penerima adalah positif terkait dengan penggunaan penguatan peristiwa masa lalu. Oleh karena itu, remaja termotivasi untuk memilih hadiah. Menggunakan hadiah itu untuk dikonsumsi bersama secara positif berkaitan dengan keinginan pemberi untuk mendapatkan sesuatu yang berharga dari penerima, atau memperkuat persahabatan dengan cara mengkonsumsi hadiah bersama sehingga banyak waktu untuk bersama dan memperkuat kepentingan bersama. Penemuan ini sejalan dengan penelitian yang melaporkan bahwa keinginan untuk menjaga persahabatan antar teman sebaya dan pentingnya kebersamaan. Selain itu, juga hal ini dilakukan untuk mencapai sumber daya sosial. Walau dalam kasusnya, cara ini dapat ditafsirkan secara negatif oleh penerima yang menganggap bahwa pemberian ini dianggap sebagai upaya yang buruk yang dilakukan oleh pemberi. Di sisi lain, pemberi memiliki motivasi untuk melindungi dirinya dari kesan negatif dengan cara yang positif dengan peningkatan target. Ini terlihat dari upaya pemberi dalam meningkatkan kesan positif dengan memilih dan upaya kasus khusus yang diperluas, seperti pemilihan hadiah, serta pencarian variasi. Ini juga memperluas hasil umum tentang perbedaan antara manajemen kesan defensif dan aktif, juga tentang penggunaan taktik presentasi diri. Singkatnya, penelitian ini menguatkan penelitian sebelumnya tentang peran pemberian hadiah dalam mengelola kesan pemberi. Teori manajemen kesan memungkinkan eksplorasi yang lebih dalam dan lebih luas ke dalam motif pemberian hadiah, karakteristik kepribadian pemberi yang mempengaruhi sejauh mana pemberian hadiah digunakan untuk mengelola kesan pemberi, dan karakteristik hadiah sebagai cerminan dari taktik manajemen kesan. Limitation. Beberapa keterbatasan harus diakui dan dapat digunakan untuk merancang penelitian masa depan.
Pertama, seperti yang berlaku untuk studi di negara manapun, muncul pertanyaan tentang generalisasi dari Israel ke sampel di negara lain. Beberapa masalah yang berhubungan dengan budaya muncul dalam pikiran berdasarkan pendekatan terstruktur Hofstede untuk mempelajari dan menganalisis budaya. 2001. Budaya individualisme tinggi menunjukkan tingkat kesadaran diri publik dan perilaku ekstrovert yang lebih tinggi. Kedua, beberapa karakteristik kepribadian tambahan dapat mempengaruhi perilaku pemberian hadiah. Penelitian masa depan bisa menyelidiki bagaimana kebutuhan pemberi keunikan mempengaruhi penggunaan taktik ini. Akhirnya, penelitian saat ini mengeksplorasi perilaku pemberi hadiah. Tahap presentasi berfokus pada pertukaran hadiah dan mencakup transmisi hadiah dari pemberi ke penerima dan ritual di sekitarnya. Oleh karena itu, menjelajahi tahap ini melalui lensa teori manajemen kesan tampaknya menjadi arah penelitian di masa depan yang menjanjikan. Managerial implication. Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi ritual. Pertama, pemberi dapat tersegmentasi berdasarkan karakteristik kepribadian seperti kesadaran diri publik, pemantauan diri, dan harga diri. Kesimpulannya, penelitian ini mengeksplorasi peran instrumental pemberian di antara remaja. Ini ditujukan untuk memahami bagaimana karakteristik kepribadian memotivasi pemberi untuk terlibat dalam manajemen kesan aktif dan defensif melalui pemberian, dan bagaimana taktik presentasi diri yang berbeda tercermin dalam pemberian. Data menunjukkan bahwa remaja menggunakan taktik presentasi diri yang berbeda untuk mengelola kesan mereka. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada literatur yang keluar pada pemberian manajemen kesan dan perilaku yang dilakukan oleh remaja. Sekian presentasi review jurnal Gift Giving dari kelompok 8. Terima kasih.